Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, di tengah hiruk-pikuk zaman yang semakin tak menentu, ramalan leluhur kembali menjadi bahan renungan. Konon, 7 tanda alam mulai tampak, pertanda dekatnya hadir sang satrio Piningit, Ratu Adil yang telah lama dinantikan. Sebelum kita mengupas lebih dalam misteri ramalan ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak saudara kita bisa membuka mata terhadap pesan-pesan bijak dari warisan leluhur. Sosok satrio Piningit tak pernah lekang dari perbincangan, terutama di kalangan masyarakat Jawa, sebagai simbol harapan akan datangnya seorang pemimpin sejati yang akan membawa Nusantara, khususnya Indonesia, menuju masa keemasan, atau yang sering disebut sebagai zaman geger Kalisana atau Goro-Goro. Kemunculannya konon telah diramalkan jauh-jauh hari oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah pada abad ke-12, melalui karya terkenalnya, Jangka Jayabaya. Siapakah satrio Piningit? Secara harfiah, satrio berarti kesatria atau pahlawan, sementara Piningit berarti tersembunyi, dirahasiakan, atau dipendam. Jadi, satrio Piningit dapat diartikan sebagai kesatria yang tersembunyi atau pemimpin yang masih dirahasiakan. Ia bukanlah sekadar pemimpin biasa, melainkan sosok yang dipercaya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang adil. Integritas dan keadilan, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap sanak saudara dan orang lain, alias menjauhi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Waskita, intuisi kuat mampu meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau telah berbelok dari kebenaran. Sifat sederhana, meski berpotensi memiliki kekuasaan besar, ia menjalani hidup dengan kesederhanaan. Dalam beberapa tafsir, ada pula yang meyakini bahwa satrio Piningit bukan merujuk pada satu sosok individu melainkan sebuah wahyu atau karakter kepemimpinan yang akan dimiliki oleh seorang figur pada masanya. Dasar ramalan, Jangka Jayabaya. Ramalan mengenai satrio Piningit sebagian besar bersandar pada Jangka Jayabaya yang ditulis oleh Prabu Jayabaya. Jangka sendiri berarti ramalan atau perhitungan waktu. Jangka Jayabaya adalah kumpulan prediksi yang menggambarkan kondisi Nusantara dari masa ke masa, terutama menjelang dan saat terjadinya perubahan besar. Ramalan ini seringkali disajikan dalam bentuk bahasa Jawa kuno yang syarat makna dan simbolisme, sehingga tafsirnya bisa sangat beragam dan multidimensi. Salah satu tujuan utama dari ramalan ini adalah memberikan harapan kepada rakyat di tengah masa sulit. Ramalan ini menegaskan bahwa setelah masa-masa edan, gila, kekacauan, dan penderitaan, akan tiba masa keseimbangan dan kejayaan di bawah kepemimpinan seorang satrio Piningit. Satrio Piningit dalam konteks kekinian. Meskipun ramalan ini sudah berumur ratusan tahun, pencarian dan perbincangan tentang satrio Piningit tak pernah padam, bahkan semakin intensif, terutama menjelang dan selama masa-masa krisis atau pergantian kepemimpinan nasional. Banyak orang dan pakar yang mencoba mencocokkan ramalan Jayabaya, termasuk ciri-ciri satrio Piningit, dengan tokoh-tokoh politik, terutama calon-calon pemimpin negara. Beberapa tafsiran bahkan mengaitkan 7 tingkatan satrio Piningit yang disebutkan oleh pujangga besar lainnya, Raden Ngabehi Rongguwarsito, dengan urutan Presiden-Presiden Republik Indonesia, dengan harapan bahwa satrio ketujuhlah, atau yang terakhir dalam urutan yang dipercaya, yang akan membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Menurut Jangka Jayabaya, kemunculan satrio Piningit selalu didahului oleh suatu periode panjang yang disebut zaman edan atau Goro-Goro, kekacauan besar. Periode ini digambarkan sebagai masa di mana tatanan sosial, moral, dan spiritual mengalami kemunduran parah. Gejala-gejala sosial ini adalah tanda-tanda pertama yang harus diperhatikan sebagai persiapan menyambut sang pemimpin tersembunyi. 1. Kemerosotan moral dan agama,
wong tua lali anak, anak lali wong tua. Salah satu sinyal utama dari zaman Edan adalah pudarnya ikatan kekeluargaan dan runtuhnya etika sosial. Jayabaya meramalkan hilangnya rasa malu dan prihatin, kehidupan didominasi oleh hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Kejujuran dianggap bodoh, sementara kecurangan diagungkan. Keadilan yang terbalik, wong bener luwih mulya wong culika, orang benar lebih mulia orang curang. Artinya, orang yang berbuat curang atau jahat justru lebih dihormati dan mendapatkan kekayaan, sementara orang yang berpegang pada kebenaran terpinggirkan dan menderita. Rusaknya tatanan keluarga, frasa wong tua lali anak, anak lali wong tua, orang tua lupa anak lupa orang tua, menggambarkan hilangnya kasih sayang dan hormat dalam keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. 2. Kepemimpinan dan hukum yang menyimpang, Ratu Adile miring. Ramalan Jayabaya juga menyoroti kondisi pemerintahan dan hukum yang kacau sebagai pertanda semakin dekatnya era Satrio Piningit. Pemimpin berkhianat, para pemimpin, ratu, digambarkan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Kekuasaan tidak lagi digunakan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi untuk memperkaya diri. Hukum tumpul ke atas, terjadi ketidakadilan hukum. Hukum hanya berlaku tegas bagi rakyat kecil, tetapi tumpul dan mudah dibeli bagi kalangan atas atau yang memiliki kekuasaan. Perpecahan dan intrik, masyarakat dan elit politik diliputi oleh rasa curiga dan intrik yang tiada akhir. Konflik antar kelompok, golongan, dan bahkan dalam satu kepemimpinan sering terjadi. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah masyarakat. 3. Dominasi materi dan teknologi, teka rata-rata. Meskipun tidak merujuk secara eksplisit pada teknologi modern, beberapa penafsir mengaitkan ramalan tentang teka rata-rata, datang secara merata, atau barang anyar, barang baru, dengan gejala modernisasi yang berlebihan dan dominasi materialisme. Kesenjangan sosial, kekayaan menumpuk di segelintir orang. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar drastis, menimbulkan kecemburuan sosial yang rentan memicu konflik. Keramaian yang hampa, ramalan ini juga menyinggung tentang dunia yang terlalu bising dan ramai oleh informasi dan hiburan, namun pada saat yang sama, manusia merasa kesepian dan kosong secara spiritual. Kekacauan sosial dan spiritual inilah yang menciptakan kekosongan kepemimpinan dan moral. Kekosongan inilah yang secara metafisik memanggil atau mendorong kemunculan seorang pemimpin yang murni, yaitu Satrio Piningit, untuk mengembalikan tatanan yang hilang. Dalam berbagai interpretasi modern terhadap Jangka Jayabaya dan naskah kuno lainnya, kemunculan Satrio Piningit tidak hanya ditandai oleh kekacauan sosial zaman Edan, tetapi juga oleh serangkaian fenomena alam yang luar biasa dan tidak biasa. 7 tanda alam ini sering dianggap sebagai cap stempel dari Yang Maha Kuasa bahwa perubahan besar telah di depan mata. 1. Hujan salah musim dan bencana ekstrim, Prono Mangkoro. Tanda pertama adalah rusaknya tatanan musim. Alam digambarkan tidak lagi mengikuti siklusnya yang normal, menciptakan ketidakpastian dan penderitaan. Hujan salah musim, terjadi hujan lebat di musim kemarau, dan sebaliknya, kekeringan parah di musim hujan. Ini memengaruhi hasil panen dan menyebabkan kelaparan. Bencana beruntun, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi yang terjadi secara beruntun dan di luar kebiasaan. Ini sering disebut sebagai goro-goro alam. 2. Munculnya bintang berekor atau komet, lintang kemukus. Salah satu tanda klasik yang selalu dinantikan adalah munculnya benda langit yang tidak biasa, yang sering disebut lintang kemukus, bintang berekor atau komet, yang melintas di langit Jawa atau Nusantara. Simbol perubahan besar. Dalam mitologi Jawa kuno,
Penampakan komet dianggap sebagai pertanda akan adanya pergolakan besar di bumi, baik berupa perang, wabah, atau pergantian kekuasaan yang drastis. Ia adalah simbol pembersihan atau cuci gudang alam semesta. 3. Penyakit aneh dan wabah menular, pagebluk. Ramalan sering menyebutkan datangnya pagebluk atau wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan sulit diobati, menyerang manusia dan hewan. Ujian kemanusiaan, wabah ini dipandang sebagai ujian moral dan fisik bagi umat manusia. Hanya mereka yang kuat secara spiritual dan mampu menjaga diri, lahir dan batin, yang dapat bertahan melaluinya. Fenomena ini juga sering ditafsirkan sebagai pengingat akan kerapuhan manusia di hadapan kekuatan alam. 4. Panas menyengat di siang hari dan dingin ekstrim di malam hari. Terjadi perubahan suhu ekstrim yang mencolok dan tidak wajar. Ekstrim suhu. Suhu pada siang hari terasa sangat panas dan membakar, sementara suhu malam hari turun drastis dan terasa sangat dingin. Ketidakseimbangan suhu ini mencerminkan ketidakseimbangan yang terjadi pada tatanan sosial dan alam. 5. Getaran tanah dan suara misterius. Tanda ini merujuk pada fenomena geologis dan akustik yang menimbulkan kekhawatiran. Suara dari dalam tanah, munculnya suara-suara aneh atau gemuruh dari dalam bumi yang tidak diketahui sumbernya, selain gempa biasa. Tanah bergerak, seringnya getaran tanah, gempa kecil yang tidak menimbulkan kerusakan besar, namun cukup untuk menciptakan rasa cemas dan ketidaktenangan. 6. Kekeringan air dan rusaknya sumber kehidupan. Berkaitan dengan tanda musim, tanda ini menekankan dampak pada sumber daya. Air yang menghilang, banyak sumber mata air penting mengering, dan sungai-sungai mengalami pendangkalan parah. Air, yang merupakan sumber kehidupan, menjadi barang langka. Lumpur dan kekeringan, ladang dan sawah banyak yang berubah menjadi lumpur yang tidak bisa ditanami atau menjadi tanah yang retak-retak akibat kekeringan. 7. Munculnya benda-benda aneh dari laut atau langit. Tanda terakhir ini lebih bersifat simbolis, merujuk pada penampakan yang tidak biasa. Benda asing, penemuan benda-benda aneh atau tidak dikenal yang berasal dari laut dalam atau jatuh dari langit. Dalam tafsir modern, ini bisa diartikan sebagai kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga dianggap ajaib atau asing oleh masyarakat awam. Setelah melalui masa kekacauan sosial, zaman Eden, dan munculnya tanda-tanda alam yang ekstrim, beralih pada sosok yang akan muncul untuk memimpin, yaitu Satrio Piningit. Sosok ini digambarkan tidak hanya memiliki kecakapan lahiriah tetapi juga kekuatan batin yang luar biasa, memadukan sifat kesatria dengan sifat seorang ulama atau pendeta. 1. Ciri-ciri spiritual, Satrio Pinanggito Sinisihan Wahyu. Secara spiritual, Satrio Piningit sering dikaitkan dengan gelar terakhir dalam urutan 7 Satrio menurut tafsir Raden Ngabehi Ronggowarsito, yaitu Satrio Pinanggito Sinisihan Wahyu. Gelar ini mengandung makna mendalam. Pinanggito berarti seorang pendeta atau orang yang memiliki sifat dan jiwa seorang rohaniwan. Ia adalah sosok yang dekat dengan Tuhan, memiliki moralitas tinggi, dan kebijaksanaan yang mendalam. Sinisihan Wahyu berarti ditemani wahyu atau diberi ilham. Ini menandakan bahwa kepemimpinannya adalah takdir atau anugerah dari Yang Maha Kuasa, bukan semata-mata hasil ambisi politik atau kekuatan materi. Artinya, Satrio Piningit adalah pemimpin yang memadukan kekuatan duniawi, kesatria, dengan kekuatan spiritual, pendeta, menjadikan keputusannya selalu didasarkan pada keadilan dan kebenaran ilahi. 2. Karakter kepemimpinan yang unik. Ramalan Jayabaya menyebutkan beberapa karakter menonjol yang membedakan Satrio Piningit dari pemimpin biasa. Jauh dari KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, ia digambarkan sebagai sosok yang tidak membeda-bedakan perlakuan antara keluarga dan rakyatnya.
Ia benar-benar adil dan menjauhi praktik-praktik curang, sebuah kontras nyata dari perilaku para pemimpin di zaman Edan. Senang bercanda, komunikasi merakyat meskipun memiliki kewibawaan spiritual, ia disebutkan senang berkomunikasi dengan diselingi candaan. Hal ini menunjukkan sifat merakyat dan tidak kaku, mampu mendekatkan diri kepada rakyat tanpa menghilangkan rasa hormat. Meluruskan yang bengkok, ia dipercaya memiliki kemampuan untuk meluruskan sejarah, hukum, ekonomi, dan tatanan sosial yang telah menyimpang dari fitrahnya, kebenaran. Ini menunjukkan peranannya sebagai reformator sejati. Hidup sederhana, Waskita meskipun menjadi pemimpin tertinggi, ia hidup dengan sederhana dan bersahaja. Kekuatan utamanya bukan terletak pada kekayaan atau pasukan, melainkan pada kebijaksanaan, waskita, dan hati nuraninya. 3. Ciri-ciri fisik dan asal-usul, tafsiran simbolik. Ciri fisik Satrio Piningit seringkali disajikan secara simbolis dan mengundang banyak tafsir, antara lain. Asal dari desa pinggiran, beberapa tafsir menyebutkan ia akan datang dari Nusantara pinggir atau bukan dari pusat kekuasaan, menandakan kerakyatannya dan ketiadaan ikatan dengan oligarki lama. Muncul setelah lama tersembunyi, namanya mulai santer terdengar setelah melalui masa penempaan dan persembunyian. Ia bukan sosok yang tiba-tiba muncul di puncak, melainkan melalui proses panjang dan berat. Memiliki ciri fisik khas, simbolis ciri fisik seperti memiliki tahi lalat di tempat tersembunyi atau memiliki tanda khusus sering disebut. Namun, ciri ini harus ditafsirkan secara simbolis sebagai tanda keistimewaan atau tanda takdir, bukan sekadar detail fisik biasa. Singkatnya, Satrio Piningit adalah sosok pemimpin yang muncul sebagai antitesis sempurna dari kekacauan zaman Edan. Ia adalah perpaduan antara raja adil dan pendeta bijak yang kehadirannya telah dinantikan sejak lama. Ramalan Jangka Jayabaya bukanlah sekadar cerita usang, melainkan sebuah siklus sejarah dan spiritual yang terus berulang dalam kesadaran masyarakat Jawa. Bukti-bukti yang diklaim telah muncul, dari kekacauan sosial hingga tanda-tanda alam, semakin memperkuat keyakinan akan segera datangnya Sang Juru Selamat. 1. Ramalan yang dianggap mulai terbukti. Banyak pihak menganggap bahwa tatanan yang diramalkan oleh Jayabaya sebagai zaman Edan telah terbukti secara nyata dan berkelanjutan dalam dekade-dekade terakhir. Pencocokan gejala sosial, deskripsi tentang wong bener luwih mulya wong culika, orang curang lebih mulia daripada orang benar, dan maraknya KKN dianggap sangat relevan dengan isu-isu politik dan hukum kontemporer. Kekacauan moral, hilangnya rasa malu di ruang publik, serta perpecahan sosial yang masif dianggap sebagai manifestasi langsung dari nubuat tersebut. Tanda alam global, 7 tanda alam, seperti hujan salah musim, perubahan iklim ekstrim, bencana beruntun, dan wabah penyakit aneh, pagebluk, kini menjadi isu global. Ini ditafsirkan sebagai sinyal dari alam semesta bahwa bumi sedang berada di titik kritis, yang juga merupakan waktu kemunculan pemimpin pemulih. Terpenuhinya urutan presiden, secara simbolis, tafsir 7 Satrio Piningit dari Rongguwarsito yang dicocokkan dengan urutan presiden RI sering menjadi acuan. Banyak yang menanti sosok Satrio ke-7 atau Satrio terakhir yang diyakini sebagai Satrio Pinanggito Sinisihan Wahyu yang akan menggenapi janji kejayaan. Bukti-bukti ini, baik yang bersifat sosiopolitik maupun alamiah, menciptakan keyakinan kolektif bahwa penderitaan dan kekacauan, goro-goro, sudah mencapai puncaknya dan kini tinggal menunggu datangnya sang pemimpin sejati. 2 Masa keemasan, terwujudnya Teka Ratuning Adil. Kemunculan Satrio Piningit adalah penanda dimulainya Teka Ratuning Adil, datangnya Raja Keadilan atau zaman emas Kalijogo di Nusantara. Masa ini digambarkan sebagai era kebalikan total dari zaman Edan. Keadilan merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Keadilan tidak lagi bisa dibeli. Rakyat merasa aman dan percaya pada institusi negara. Kemakmuran dan kesejahteraan, rakyat hidup makmur karena pangan melimpah, gemah ripah loh jinawi. Keseimbangan alam dan sosial kembali tercipta, mengurangi bencana dan kelaparan. Harmoni spiritual, masyarakat kembali pada nilai-nilai luhur dan spiritual. Hubungan antar umat beragama, antar suku, dan antar golongan menjadi harmonis dan saling menghormati. Satrio Piningit akan menjadi katalis yang menyatukan kembali semua elemen bangsa yang tercerai-berai. Ia adalah sosok ratu tanpa mahkota yang kekuatannya terletak pada hati nurani dan kebijaksanaannya, bukan pada kekayaan material. 3. Makna sejati ramalan, bukan menunggu, tapi bertindak. Pada akhirnya, bagi para penafsir yang bijak, ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit bukanlah sekadar prediksi pasif tentang seorang pahlawan tunggal yang akan datang. Sebaliknya, ia adalah sebuah peringatan dan motivasi. Peringatan bahwa jika moralitas dan keadilan terus diabaikan, masyarakat akan jatuh dalam kekacauan zaman edan. Motivasi bahwa setiap individu harus memiliki sifat Satrio Piningit dalam dirinya, menjadi pribadi yang jujur, adil, berani, dan berpegang pada kebenaran. Dengan demikian, terbuktinya ramalan Jayabaya tentang kekacauan masa kini seharusnya menjadi dorongan bagi setiap warga negara untuk mempersiapkan diri, membersihkan hati, dan berjuang mewujudkan keadilan, sehingga ketika sosok Satrio Piningit yang sejati muncul, ia akan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat yang sudah siap menyambut zaman kesejahteraan.